Tahun 2025 tercatat sebagai salah satu periode berat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tidak hanya soal angka di laporan ekonomi atau berita di TV, tetapi soal perasaan rakyat yang sehari-hari merasakan betapa hidup semakin sulit, harga beras yang melambung, minyak goreng yang semakin tak terjangkau, biaya sekolah yang terus naik, dan biaya kesehatan yang makin menekan, membuat banyak keluarga terpaksa berhemat hingga titik paling bawah. Di pasar tradisional yang biasanya ramai dengan tawar-menawar kini dipenuhi keluhan pedagang karena dagangan tak laku. Di sudut kota, para buruh harian menunggu pekerjaan yang tak kunjung datang. Semua ini bukan sekadar angka statistik, melainkan realita getir yang menyentuh setiap lapisan masyarakat. Namun, meski suasana tampak gelap, ada kesadaran baru yang lahir, bahwa bangsa ini tidak boleh terus terjebak dalam pusaran gejolak. Harapan harus tetap ada, karena hanya dengan harapan, rakyat mampu bertahan menatap masa depan. Gejolak yang kita rasakan di tahun 2025 bukan datang tiba-tiba, melainkan akumulasi dari masalah lama yang dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian serius. Ekonomi kita masih rapuh karena terlalu bergantung pada impor. Ketika rupiah melemah, harga bahan pokok ikut naik, dan rakyat yang paling merasakan dampaknya, industri dalam negeri yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi, justru tidak berkembang maksimal karena minim dukungan. Di sisi politik, tarik-menarik kepentingan, elit seringkali membuat kebijakan yang harusnya berpihak pada rakyat justru mandek atau bahkan berbalik arah. Rakyat melihat bagaimana korupsi masih terjadi. Proyek pembangunan seringkali hanya menjadi ajang keuntungan segelintir orang, sementara rakyat menunggu janji yang tidak kunjung ditepati. Secara sosial, kesenjangan semakin melebar. Di kota besar, sebagian orang masih bisa hidup nyaman, sementara di pelosok desa, rakyat masih berjuang dengan jalan rusak, listrik terbatas, dan akses kesehatan yang jauh dari kata layak. Semua ini menjadi fondasi rapuh yang kemudian meledak dalam bentuk gejolak besar di tahun 2025. Dampak nyata dari gejolak ini begitu luas. Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian karena perusahaan gulung tikar. Pasar tenaga kerja tidak mampu menampung lulusan baru, sehingga banyak anak muda berpendidikan terpaksa menganggur. Sementara itu, harga pangan terus naik, membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Anak-anak dari keluarga miskin menjadi korban paling nyata. Sebagian berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu lagi membayar biaya pendidikan. Dampak ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga psikologis. Tingkat stres dan depresi meningkat. Konflik kecil di lingkungan masyarakat semakin sering terjadi, dan kepercayaan antar warga menurun. Tahun 2025 meninggalkan luka kolektif bagi bangsa Indonesia. Luka yang bukan hanya dirasakan dalam perut yang lapar, tetapi juga dalam hati yang penuh kegelisahan, dan dalam pikiran yang tidak lagi tenang memandang masa depan. Meski begitu, setiap kesulitan selalu membawa peluang untuk berubah. Di balik penderitaan tahun 2025, ada harapan besar yang menyala. Untuk tahun ke-2026 harapan ini bukan sekadar mimpi kosong, melainkan keyakinan bahwa bangsa ini bisa bangkit jika mau belajar dari kegagalan. Rakyat Indonesia selalu punya daya tahan yang luar biasa. Di tengah kesulitan, mereka tetap bisa tersenyum, tetap bisa berbagi, tetap bisa bekerja sama untuk saling menguatkan. Dari pasar tradisional hingga kampung-kampung kecil, gotong royong masih menjadi kekuatan yang menjaga persatuan. Inilah modal sosial yang sangat berharga untuk melangkah ke 2026. Tahun 2026 diharapkan menjadi titik balik, pemimpin yang lebih mendengar suara rakyat, kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan pembangunan yang bukan hanya indah di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah. Cahaya harapan itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita sebagai bangsa bersama-sama menjaganya agar tidak padam. Agar Indonesia tidak lagi terjebak dalam gejolak seperti 2025. Diperlukan langkah konkret yang menyentuh akar masalah. Pertama, kemandirian ekonomi harus diperkuat. Produksi pangan dalam negeri harus digalakan. Petani diberi akses teknologi dan pasar. Industri lokal harus dilindungi.
dan UMKM perlu mendapat dukungan nyata agar tidak kalah bersaing dengan produk impor. Kedua, kebijakan pro-rakyat harus menjadi prioritas. Subsidi tepat sasaran, distribusi pangan yang merata, dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ketiga, pendidikan dan keterampilan generasi muda harus ditingkatkan. Fokus bukan hanya pada teori, tetapi pada pendidikan, vokasi dan pelatihan kerja agar lulusan siap menghadapi dunia industri yang terus berubah. Keempat, pemberantasan korupsi harus lebih tegas dan konsisten. Selama korupsi masih menjadi budaya, anggaran pembangunan tidak akan sampai ke rakyat. Kelima, pemerataan pembangunan harus benar-benar diwujudkan. Pembangunan bukan hanya di kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, hingga rakyat kecil benar-benar merasakan manfaatnya. Jika semua ini dijalankan dengan konsisten, Indonesia bukan hanya bisa keluar dari gejolak, tetapi juga melangkah menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Gejolak tahun 2025 memang meninggalkan luka yang dalam, tetapi juga memberi kita cermin untuk melihat kesalahan. Kita tidak boleh mengulangnya. Indonesia butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit demi rakyat, bukan demi kepentingan segelintir orang. Rakyat butuh sistem yang adil, bukan sekadar janji manis. Tahun 2026 harus menjadi awal kebangkitan, bukan dengan retorika kosong, melainkan dengan kerja nyata. Jika rakyat bersatu, jika pemimpin mendengar suara hati nurani, maka badai sebesar apapun tidak akan mampu menggoyahkan bangsa ini. Ingatlah, masa depan Indonesia bukan ditentukan oleh segelintir orang, tetapi oleh jutaan rakyat yang percaya pada perubahan. Dengan semangat gotong royong, dengan tekad yang kuat, dan dengan doa yang tidak pernah putus, Indonesia bisa bangkit menuju kesejahteraan sejati. Indonesia boleh terguncang, tapi tidak akan pernah tumbang. Dari gejolak kita belajar, dari harapan kita bangkit. Bersama, mari wujudkan Indonesia yang benar-benar sejahtera di tahun 2026 dan seterusnya.